Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kisah yang kita baca merupakan kisah pada saat itu ketika Musa memerintahkan 12 orang untuk mengintai, untuk melihat tanah Kanaan yang akan mereka segera masuk. Dan sebelum mereka masuk, mereka harus melihat dulu bagaimana kondisi yang ada di daerah itu. Diutuslah 12 orang untuk melihat di sana. Selama 40 hari 12 orang itu melihat bagaimana kondisi, bagaimana wilayah, bagaimana orang-orang yang ada di sana. Kemudian dari 12 orang itu, maka mereka memberikan hasil pengamatannya. Ya. Dari 12 orang itu mereka memberikan hasil pengamatannya. Dikatakan di sana memang daerah itu melimpah. Ada susunya, ada madunya. Yang pasti daerah itu sangat melimpah sekali kekayaan alamnya. Tetapi di sana ada orang-orang, ada suku-suku yang mendiami daerah itu. Dituliskan tadi ada orang Amalek, ada orang Het, ada orang Yebus, ada orang Amori, ada orang Kanaan, bahkan ada orang Enak. Ada 6 suku. Ada 6 suku yang menempati daerah Kanaan, dan mereka melaporkan kepada Musa. Lalu mereka berkata, Musa, sepertinya kita nggak bisa masuk. Mereka itu terlalu kuat, mereka terlalu besar. Sepertinya kita sudah menyerah saja di sini, atau kita kembali saja ke Mesir daripada kita masuk ke Kanaan, dan kita akan diserang oleh suku-suku ini, dan kita bahkan akan dimakan. Karena dikatakan tadi bahwa ada suku juga yang memakan bangsanya sendiri. Kemudian ada suku juga yang tubuhnya besar, bahkan mereka seperti belalang-belalang di hadapan mereka. Ya. Mereka sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan. Sebentar lagi sudah berada di pintu gerbang akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi hasil pengamatannya, dan mereka berkata, sudahlah, kita nggak bisa. Kita nggak bakal bisa menang. Kita tidak akan bisa masuk ke sana. Sudahlah, kita menyerah, kita gagal, kita kalah di sini. Daripada kita masuk ke sana, kita juga akan binasa. Dari 12 orang itu, saudara, 10 orang berkata, tidak usah kita masuk. 10 orang berkata, Musa, sepertinya kita pergi saja kembali ke Mesir. Ya. Kita pasti kalah, kita gagal, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita menyerah. Dari 12 orang, 10 orang bilang begitu. Tetapi ada 2 orang bernama Kaleb dan Yosua berkata, Musa, kita harus masuk. Musa, kita harus masuk ke dalam. Kalau Tuhan berkenan, kita pasti bisa menguasai daerah itu, dan kita akan bisa mengalahkan suku-suku yang ada di sana, orang-orang yang ada di sana yang menguasai daerah itu. Ya, saudara perhatikan dengan baik, tempatnya sama, yang mereka lihat sama, mereka pergi bersama-sama 12 orang ini, tetapi ada hasil yang berbeda. 10 orang bilang kita tidak perlu masuk, kita pasti kalah, kita pasti gagal, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan 2 orang berkata kita pasti bisa, kita optimis masuk, kita pasti menang. Ya, orangnya sama-sama mereka ke sana, tempatnya sama juga ke sana, kondisinya yang mereka lihat sama juga ke sana, tetapi ada 2 hasil yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena mereka punya cara pandang yang berbeda. Yang satu cara pandangnya selalu dengan kegagalan. Dan yang satu cara pandangnya dengan kemenangan, dan kemenangan. Kalau kita seperti itu, saudara, ya, kita sudah berpikiran kalah, kita sudah berpikir gagal, kita sudah berpikir nggak bisa, kita sudah menyerah duluan sebelum berjuang. Sebelum kita melewati semuanya itu, kadang-kadang kita sudah menyerah, kadang-kadang kita merasa kita tidak sanggup, kita tidak bisa. Ada raksasa yang besar, ada pergumulan yang besar yang kita hadapi, yang membuat kita
sepertinya gagal. Tapi hari ini kita mau melihat bersama-sama bahwa kita harus punya cara pandang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ada seorang yang bernama Neil Armstrong. Dia ini sangat senang sekali dengan kehidupan di angkasa, karena dia jadi cita-citanya menjadi seorang pilot. Pada waktu itu dia punya mimpi bahwa suatu saat saya akan ke ruang angkasa dan saya akan pergi ke bulan dan menempati atau menjajaki bulan itu. Ya. Ketika dia punya mimpi itu, banyak orang bilang, aduh gak bisa, kamu itu menghayal, ya. Kamu itu mengada-ada, tidak mungkin bulan yang jauh di sana, sedangkan kita yang berada di bumi di sini, terus kamu mau ke sana, kamu mau jalan di sana, gak bisa. Tapi Neil Armstrong bilang, pasti suatu saat saya akan ke sana. Banyak orang bilang kamu gak bakal bisa, gak bakal, itu mustahil, gagal, itu tidak masuk akal. Tidak mungkin ada manusia yang datang ke bulan, tidak masuk akal logika. Tetapi dia optimis suatu saat dia pasti akan ke sana. Kemudian dia latihan, dia mendaftar jadi tentara angkatan udara Amerika. Kemudian dia sudah mengendarai beberapa pesawat Amerika berbagai jenis. Lalu saudara, pada suatu kesempatan dia dijadikan sebuah alat pilot untuk percobaan roket Amerika Apollo kedua ke bulan. Pertama kali dicoba manusia pergi ke bulan, ya. Lalu dia sangat senang, dia sangat optimis. Lalu dia pergi ke sana mengendarai roket Apollo Amerika ini dengan kecepatan 154.000 km. Kemudian dia pergi dan akhirnya dia bisa mencapai luar angkasa dan akhirnya dia bisa mendarat ke bulan dan dia bisa berjalan di bulan. Dan dia tercatat sebagai orang yang pertama kali bisa mendarat di bulan. Itulah Neil Armstrong. Orang bilang gak bisa, mengada-ngada, tahayul, tidak mungkin, mustahil. Tapi dia bisa melakukannya ini. Karena apa? Dia berubah cara pandang. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau merubah cara pandang kita. Yang cara pandang kita selalu berpikir, kita jadi orang gagal nih, kita pasti ya sudahlah, hidupnya begini-begini aja, gak bakal maju, sepertinya tidak punya masa depan, ya take the flow, mengalir aja. Tapi hari ini saya percaya kalau kita merubah cara pandang kita yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa merubah cara pandang? Yang pertama adalah kita harus selalu berkatakan yang baik dan yang benar. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Yang pertama saudara, kita harus perkatakan perkataan yang baik. Hari ini selalu katakan, saya yakin bisa, saya bisa. Katakan kiri kananmu, kamu bisa, kamu bisa. Katakan, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Apa yang terjadi dalam hidup saudara saat ini, tantangan yang terjadi dalam hidup saudara saat ini, selalu katakan, saya bisa melewatinya. Nah, amin, berarti lagi ada tantangan ya baru. Apa yang menjadi kerinduan saudara hari ini, selalu katakan, saya pasti bisa. Nah, pasti kan. Jadi kita selalu berkatakan yang baik. Karena Amsal 18 tadi katakan, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Perkatakan baik, perkatakan iman, perkatakan semangat yang baru dari Tuhan yang akan menguatkan hidup saudara untuk menjalani kehidupan
kehidupan saudara saat ini dan melihat bagaimana nanti Tuhan akan terus menyatakan kehidupannya, berkatnya dalam hidup saudara. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah tentang orang-orang Israel pada waktu itu ingin menghancurkan tembok Yeriko yang menjadi penghalang mereka. Firman Tuhan katakan mereka mengelilingi tembok Yeriko itu 7 hari lamanya. Ya. 6 hari mereka mengelilingi tembok itu dengan diam. Tidak ada suara, hanya keliling, gak ada ngobrol. Diam aja, keliling doang. Di hari yang ke-7 mereka mengelilingi tembok Yeriko itu dengan bersorak-sorak sambil mereka meniup sangkakala, kemudian sambil bersorak-sorak. Tidak pakai palu, tidak pakai alat penghancur tembok, hanya dengan bersorak-sorak saja memuji Tuhan. Mereka mengelilingi tembok Yeriko di hari yang ke-7. Ya. 6 hari mereka mengelilingi dengan diam, tapi di hari yang ke-7 mereka mengelilingi kota itu, tembok itu dengan bersorak-sorai kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi di hari yang ke-7, tembok Yeriko yang sangat besar, sangat kuat, sangat tebal, sangat kokoh, tiba-tiba tembok itu bisa hancur. Hanya dengan bersorak-sorak. Tidak harus dihancurkan dengan palu, dengan alat berat, dengan lingis atau dengan alat lainnya. Hanya dengan bersorak-sorak, saudara, tembok itu bisa hancur. Ya. Artinya perkataan kita ini ternyata berkuasa. Oleh sebab itu, maka perkataan yang benar, perkataan berkat, perkataan yang membangun iman, jangan perkataan yang kasar, yang kotor, dan yang menghina orang. Karena itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Ya, ada sebuah riset kepada 2 benih bunga. Ditanamlah 2 benih bunga ini. Bunga yang pertama ditanam, disiram, tetapi pada saat disiram selalu dikatakan dengan perkataan-perkataan yang jelek, yang merendahkan. Kamu bunga gak bakal bisa tumbuh, kamu bunga jelek, kamu bunga bau. Padahal sama-sama bunga yang wangi. Bibitnya bibit bunga yang wangi. Selalu pada saat siram, kamu jelek, kamu bau, kamu tidak akan bisa tumbuh besar. Ya, kamu daunmu jelek. Lama-lama bunga ini bertumbuh, tapi hanya kecil sekali, saudara. Daunnya bertumbuh jelek, ya, dan dia menghasilkan bunga itu bau. Tidak ada indah-indahnya bunga ini. Sedangkan bunga yang satu disiram, lalu diperkatakan yang baik, kamu bunga yang baik, kamu bunga yang wangi, kamu bunga yang harum, kamu akan bertumbuh bagus, semua orang senang dengan kamu ketika kamu sudah berbunga. Ditanam, kamu disiram, diperkatakan yang baik, yang baik, yang baik. Lama-lama bunga ini bertumbuh besar, daunnya bagus, kemudian dia berbunga bagus sekali. Dan orang-orang senang melihat bunga ini. Ya. Bunganya sama, disiram juga setiap hari. Yang beda apa? Yang beda adalah perkataannya. Yang satu perkataan yang jelek, yang negatif. Yang satu perkataan yang bagus, yang baik, yang positif. Hasilnya berbeda. Ya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berkatakan yang baik di hadapan Tuhan. Karena Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia Tuhan. Untuk berubah cara pandang kita ubah cara berbicara kita. Kepada anak kita, katakan yang baik. Kamu sehat-sehat ya anak, kamu bertumbuh besar, kamu jadi anak yang takut Tuhan, kamu jadi pendeta ya nak. Ya, kalau anak yang mau jadi pendeta silakan. Ya. Saya katakan itu,
si Erasmus sudah pakai jas kan? Kelas 3 SD loh, tanpa disuruh, ya, pakai jas dia. Kemarin nggak mau pakai jas, apa sih, kayak orang tua katanya pakai jas. Sekarang udah pakai jas, ya, bajunya bagus lagi, baju merah, kan? Jadi yang pertama, mari kita berkata dengan baik. Yang kedua, ubah cara berpikir kita yang benar di hadapan Tuhan, yang dengan cara kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Jelas sekali Yeremia berkata ada berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mengandalkan Dia. Ya. Saudara, kita harus bisa mengandalkan Tuhan, artinya adalah kita harus menaruh pengharapan, kekuatan, dan setiap rencana kita itu kepada Tuhan. 10 orang pengintai, ya, kenapa mereka menyatakan bahwa mereka pasti kalah? Karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada 6 suku melawan 1 suku, bangsa Israel doang yang akan melawan 6 suku ini. Ya. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga mereka membatasi, ada keterbatasan, ada kekurangan, ada kelemahan yang dialami oleh diri mereka sendiri. Tanpa mereka menyadari bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari itu. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan, ada Tuhan yang memberikan kebangkitan, ada Tuhan yang memampukan mereka untuk melawan bangsa ini. Tanpa mereka sadar akan itu. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka sadar. Ya. Bahkan di dalam pasalnya yang ke-14, Bilangan 14, ayat ke-6 dikatakan begini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. 10 orang itu mengandalkan kekuatan mereka dan mereka berkata, kita kalah, kita akan bisa menang, kita pasti akan ditindas oleh bangsa ini. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan berkenan dan membawa kita masuk. Jangan, yang penting kita jangan memberontak kepada Tuhan. Terkadang saudara, kita sebagai manusia kita masih bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa kita mampu, kadang-kadang kita merasa kita bisa dengan apa yang kita miliki saat ini. Tapi tanpa kita sadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kita terbatas kemampuan, kita terbatas pikiran, kita terbatas kekuatan, kita terbatas fisik, dan kita punya kelemahan-kelemahan yang kita miliki masing-masing antara kita dengan orang lain. Kalau kita mau merubah cara berpikir kita harus berubah cara hidup kita, bahwa mulai sekarang kita harus bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang bisa tertanam dan bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya saudara tidak lagi mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 8 dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan kuat dan dia akan bertumbuh dengan baik. Dia seperti pohon yang akarnya merambat sampai ke sungai.
diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan pertumbuhan iman oleh Tuhan, dan tidak tergantung kepada situasi dan kondisi saudara saat ini. Jangan ketika lagi lemah nggak mau gereja. Jadi pelayanan atau gereja ditentukan oleh situasi. Jangan. Lagi ada masalah nggak mau gereja, malas gereja. Lagi pusing, banyak masalah ini, masalah itu, masalah sana, jangan. Malas pelayanan, suntuk, sepertinya hati ini nggak pos, nggak senang, ada beban terus, jangan. Ya. Kondisi, situasi apapun yang saudara alami, jangan itu menjadi penghalang saudara untuk tidak datang kepada Tuhan. Malah semakin memperkuat iman saudara untuk mengalami pertumbuhan. Kan kita harus ditempa dulu, dan kita harus diproses dulu sama Tuhan, dan kita harus dibentuk dulu sama Tuhan. Ya, kapan saudara menjadi bejana yang indah kalau tidak kuat dalam prosesnya Tuhan? Kapan Tuhan bentuk saudara menjadi sesuatu yang bagus, yang mulia, tanpa pernah diproses dulu oleh Tuhan? Jadi kita mengalami pertumbuhan dan mengalami kedewasaan sehingga kita tidak khawatir di dalam kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami saat ini, karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, tetap maju terus di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah untuk merubah cara hidup yang benar, cara pandang yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus meninggalkan segala berhala hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 14 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala di dalam kehidupan. Berhala bisa juga berupa patung. Berhala bisa juga berupa alat penyembahan. Tetapi saudara, berhala bisa juga berupa segala sesuatu yang dipuja, dikasihi, yang dianggap lebih penting dari Tuhan. Artinya segala sesuatu yang menggantikan Tuhan dalam hidup saudara, itulah berhala saudara. Bisa itu hartamu, bisa itu hobimu, bisa itu pekerjaanmu, bahkan bisa itu keluargamu. Ya, saudara suka mancing. Hobi saudara ketika ada orang ajak hari Minggu mancing, pergi mancing, gerejanya ditinggal, itu berhala. Jadi sekarang itu bukan berarti berhala saudara menyembah patung, punya jimat, punya pegangan, tapi segala sesuatu yang lebih penting dari Tuhan dan menggantikan Tuhan dalam hidup saudara, itu berhala. Handphone kita berhala juga. Ya, dulu waktu masih handphone Nokia, nggak ada internet, kita rajin baca kitab. Tapi setelah ada kemajuan teknologi, handphonemu bisa internet, bisa nonton YouTube, bisa main game, Alkitabnya nggak pernah dibaca, berhala. Ya. Yang menggantikan Tuhan dalam hidup saudara itu namanya berhala. Pada tahun 1912, manusia mempunyai ambisi yang besar membuat sebuah kapal terbesar di dunia bernama Titanic. Bahkan membuat kapal ini pun berkata bahwa kapal ini tidak bisa dihancurkan. Sekalipun Tuhan tidak bisa menghancurkan kapal ini. Wah. Manusia pada masa itu menganggap kapal ini melebihi dari Tuhan. Sampai mereka bilang kapal ini sekalipun Tuhan tidak bisa menghancurkan kapal itu. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Baru kapal ini berjalan memasuki kutub utara, tiba-tiba kapal ini menabrak gunung es di sana dan tenggelam.
Ya. Dan tenggelam sekitar 1.500 orang meninggal tenggelam waktu itu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus meninggalkan berhala-berhala dalam hidup kita yang menggantikan Tuhan, yang menjadikan Tuhan nomor 2 dalam hidup saudara. Agustinus pernah berkata bahwa penyembahan berhala itu adalah cita kasih kita yang urutannya tidak terurut. Bahwa kita menyembah hal-hal yang baik bukan lagi Tuhan. Ya, dimana seharusnya hukum yang pertama itu adalah kita mengasihi Tuhan, sedangkan hukum yang kedua kita mengasihi sesama diri kita manusia. Tetapi kita menaikkan hukum yang kedua dan menjadikan hukum yang pertama itu nomor 2. Kita lebih mengasihi orang, kita lebih mencintai orang, ya kan? Lebih dari kita mencintai Tuhan. Kita bawa anak kita jalan-jalan keluarga, hari Minggu kita nggak gereja, hari Minggu nggak ibadah. Baik, tujuannya baik untuk keluarga, betul. Tapi Tuhannya kita tinggalkan. Itu yang dikatakan oleh Agustinus. Berhala itu adalah kita, urutan kasihnya itu nggak benar. Seharusnya kita mengasihi Tuhan dulu yang pertama, lalu mengasihi sesama. Tapi kita balik, mengasihi sesama yang pertama, baru mengasihi Tuhan. Ya, kita diajak bos kita, ayo dong kita ada gathering, tapi kena hari Sabtu Minggu. Ya udah bos, kita ikut, udah. Jadi tapi kalau kita bisa melihat bagaimana kondisinya, bahwa Agustinus berkata jangan sekalipun kita menyelewengkan kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya. Bahkanlah Martin Luther sekalipun pernah berkata, penyembahan berhala adalah ketika seseorang menganggap bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan apa? Dengan usahanya sendiri. Kadang kita berpikir apa yang kita lakukan saat ini perbuatan baik, kita menolong banyak orang, kita mengasihi banyak orang, itu menyelamatkan kita dengan perbuatan kita sendiri. Salah. Berhala yang dimaksudkan oleh Martin Luther bahwa kita menganggap kita bisa kok. Padahal yang menyelamatkan hidup kita adalah Yesus Kristus. Bukan perbuatan baikmu, bukan pertolonganmu, bukan pahalamu, bukan. Tapi karena kasih Yesus menyelamatkan saudara, bukan karena perbuatanmu sendiri. Makanya Martin Luther pada saat itu melakukan pemberontakan ke gereja-gereja Katolik Roma karena mereka sedang membangun gereja yang besar, San Peter Basilica. Tapi mereka tidak punya dana, kekurangan dana. Akhirnya mereka membuat satu keputusan bahwa barang siapa yang mau dihapuskan dosanya, ya, gereja Katolik Roma mengeluarkan surat pengampunan dosa dan itu bisa dibeli. Untuk membangun gereja San Peter Basilica yang di kota Vatikan Roma itu, mereka kurang dana, jadi mereka mengeluarkan surat pengampunan dosa. Jadi di akhir tahun ditulis surat pengampunan dosa dan dibeli, ditulis dosanya apa, dan dibilang, ya dosamu diampuni. Gitu. Dan itulah pemberontakan yang dilakukan oleh Martin Luther sehingga terjadilah reformasi. Muncullah aliran-aliran Pentakosta, Protestan. Oleh sebab itu, saudara, mari yang ketiga, tinggalkan segala berhala di dalam hidup yang menggantikan Tuhan dalam hidupmu. Tinggalkan. Kembalikan Tuhan di posisi yang paling atas. Kembalikan Tuhan di posisi yang terpenting dan terutama di dalam hidup. Sehingga kita bisa merubah cara berpikir kita, cara pandang kita, bahwa kita terus bisa melangkah maju ke depan, siap menerima berkat-berkat Tuhan di depan, dan kita pasti bisa melakukannya karena Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi cara pandang yang berpikir gagal, buang jauh-jauh. Kita punya Tuhan yang bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Amin. Karena kita dipakai Tuhan untuk melewati bukit padang gurun.
apa-apa. Lewati padang gurun saat ini, dan di depan saudara akan melihat mata air yang siap saudara tuai di sana. Iya. Amen. Dan biarlah firman Tuhan siang hari pagi hari ini memberkati, dan kita bisa menerima cara pandang, cara berpikir yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita bagi berdiri, saudara.